Misalnya anak Gen Z sekarang laki-laki tanya gini, apa tipe istri idaman kamu? Ada yang jelas, saya pengen istri yang pintar ngaji, pintar masak, cantik, seksi, bisa ngurus anak, bisa nyetir mobil, nyetir motor, angkat galon, manjat monas, gitu ya, anti kesetrum. Dia pengen perempuan sebegitu. Begitu ditanya, kalau istri kamu tidak bekerja gimana? Perhatikan jawaban deh ini. Enak aja. Masa dia mau enak-enakan aja di rumah? Berjuang sama-sama dong. Sadar nggak? Inilah yang hari ini hilang, yang disebut fitrah al-qawam. Dalam Islam, wanita tidak dilarang bekerja. Tapi ketika laki-laki menuntut kerja dong, enak-enakan aja di rumah. Di sini persoalan yang muncul adalah ketika laki-laki tidak menjadi laki-laki. Karena hilangan fitrah al-qawam. Makanya dalam Quran ketika Imam Ar-Razi menafsirkan ayat Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Pertama beliau menjelaskan kalimat bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din ini adalah yang disebut sebagai al-qawam bil mauhibah, kekawaman yang terinstal dari kecil sudah diberikan. Semua bayi laki-laki pasti sudah punya jiwa qawam semuanya. Semua itu penjelasan ayat ini. Kalau dididik dengan benar, maka bukti kekawaman itu ada di ujung ayat ini. Bima anfaqu min amwalihim, karena dia menafkahkan sebagian hartanya. Jadi kekawaman itu dalam ayat ini itu berbanding lurus dengan penafkahan. Semakin tinggi kawamnya, semakin besar nafkahnya. Semakin rendah kawamnya, semakin pelit nafkahnya. Maka kurikulum di sekolah kita harus merevisi, bukan entrepreneur yang pelajari ke laki-laki, tapi kawampreneur. Kenapa? Karena entrepreneur mengajarkan laki-laki cara nyari duit. Tapi kadang masih pelit sama istrinya. Karena berpikir gini, lah kamu sudah kerja, masa masih minta sama saya? Saya ini udah untuk begini, bersyukur dong atas berikan. Dia lupa bahwa kalau dia punya jiwa kawampreneur, itu yang disebutkan dalam hadis Nabi, ada laki-laki. Dia bawa kampak. Nih riwayatnya Imam Ad-Dailami, tapi sedikit mengatakan ada misalnya Hasan, ada yang bilang gorib, ada yang bilang doif. Tapi saya sengaja ambil minimal jadi pelajaran. Laki-laki ini bawa kampak ke hutan. Dia belah kayu sampai tangan kapalan, nanti didoakan oleh Nabi sebagai tangan yang terselamat di api neraka. Dia bawa kayu itu ke pasar, dapat uang, kemudian uang itu dibawa ke anak istrinya, diserahkan. Ini semua buatmu. Kemudian perempuan ini berkata, terus buat kamu gimana bang? Lihat laki-laki punya jiwa qawam. Yang penting kamu dan anak-anak dulu. Aku siap menanggung lapar. Asal jangan kalian. Keren. Ini narasi yang hilang. Ini satu fitrah yang hilang. Nah inilah yang kita sebut sekarang. Banyak laki-laki yang dia tumbuh jadi laki-laki secara biologis tapi tidak dengan sifatnya. Itulah makna hadis wayakila rijal. Kami simpulkan maknanya defisit maskulinitas. Defisit maskulinitas. Jadi nggak ada nilai kelaki-lakiannya. Fisikmu laki-laki, tapi kau bukan laki-laki. Kamu bukan rijal. Kamu bukan rijal. Kamu hanya zakar saja. Kamu zakar. Bukan rijal. Bukan rijal. Bahkan zakar pun akan hilang kalau dia tidak memiliki perilaku zakar wa dzikr, nanti berpikir. Karena ketika Allah menyebut laki-laki dengan makhluk zakar, itu ada fitrah laki-laki yang disebut makhluk logis. Makanya kalau laki-laki punya fitrah zakar, dia nggak boleh ngomong terserah. Karena terserah itu bahasa perempuan. Di bahasa terserah itu ada ketidakmampuan berpikir yang disebut lazy mind atau yang disebut thinking shock. Ayah, anak kita nih lulus SD mau pesantren apa sekolah negeri? Terserah bunda saja. Ayah, anak kita ini kan nakal sekali, gimana nakal sebagainya. Ya bunda, aturlah, terserah bunda. Ketika laki-laki ngomong terserah untuk urusan dia tanggung jawab dia, itu justru fitrah zakarnya hilang juga. Jadi ada 7 fitrah dan ada fitrah zakar itu. Karena zakar itu membuat laki-laki punya kemampuan disebut BMM, berpikir, menganalisa, memutuskan. Ketika dia tidak punya fitrah ini, itulah muncul laki-laki sekarang. Ada masalah, langsung jangan ganggu saya, itu urusanmu sendiri. It's not my business. Itu urusan saya. Nanti ada lagi fitrah sebut namanya rojulun, itu berakar kata rijlun, artinya kaki. Kaki itu fungsinya menahan beban, sehingga disebut rojulun qawiyun amin.
Makanya di antara fungsi laki-laki adalah menahan beban, qawiyun amin, beban fisik dan beban psikologis. Sehingga laki-laki yang fitrahnya rijlun, dia siap menanggung beban. Sehingga kalau sudah dia pulang kantor dicurhati istri, ipar minta ada kerjaan buat aku nggak bang, mertua bilang boleh nggak bulan tahun ini mama berangkat haji furoda, tetangga curhat, kenapa semua curhat sama saya? Karena kamu laki-laki siap menanggung beban. Makanya jangan GR kaum laki-laki yang bilang, alhamdulillah istri saya nggak pernah cerita sama saya. Saking diragukannya kelaki-lakianmu, sampai istri pun nggak percaya untuk curhat sama kamu. Ya, sampai ChatGPT. Saking takutnya kata, saya kok cerita sama suami saya, dia nangis duluan. Gimana? Makanya saya bilang, Allah ngapain saya cerita sama saya bisa ngerjakan sendiri. Disinilah kita lihat fenomena wanita independen yang menyebut dirinya itu jangan dilihat dari sisi wanita yang memang keluar fitrahnya, tapi karena laki-laki yang juga defisit maskulinitas. Nah, makanya ada lagi fitrah laki-laki ini disebut namanya rojul muharrik, karena laki-laki rijlun harus bergerak. Maka laki-laki nggak pernah kenal istilah pensiun. Nggak ada. Kalau saya mau pensiun, no. Pensiun itu status dinas. Tapi lelaki tidak pernah kena istilah pensiun. Lihat pergerakan di zaman ke zaman gerakan laki-laki. Maka laki-laki punya jiwa muharrik, dia selalu aktif dan pergerakan. Makanya Nabi bergerak menjalankan perannya sebagai seorang muharrik itu justru maju medan jihad umur 55 tahun. Dan sampai umur 60 melakukan ghazwah 28 kali, catatan sejarah. Membuktikan Nabi sebenarnya itu berperang selama 5 tahun 28 kali, dibikin secara statistik 2 bulan sekali Nabi berperang. Umur berapa? Umur 55. Umur di mana Jenderal Andika Perkasa pensiun, Jenderal Gatot Nurmantio pensiun, beliau justru maju. Karena Nabi nggak kena istilah pensiun. Maka jangan pernah bilang gini, saya pensiun saja, sudah hilang kelaki-lakianmu. Nggak ada. Laki-laki nggak kena istilah pensiun. Yang kedua, gelisahlah kalau hari ini sudah muncul terminologi the power of emak-emak. Tahu nggak kenapa istilah ini muncul? Saking laki-laki di dunia ini sudah tak bisa lagi diandalkan, emak-emak turun tangan. Karena sejatinya emak-emak itu benteng terakhir kaum muslimin. Artinya ketika emak-emak maju, artinya sudah nggak ada lagi yang diharapkan di depan. Kopassusnya sudah tidak ada. Artinya emak-emak itu benteng terakhir. Artinya kalau mama sudah turun tangan, itu kalau mamanya sudah rusak, hancur, jebol, nggak ada lagi bisa diharapkan dari kita. Maka jangan mama yang maju. Semua catatan sejarah kalau kita pelajari ketika salah satu sahabat itu ibunya namanya Sofiyah binti Abdul Muthalib, yang dia dikenal itu dia ketika dia melakukan yang namanya kesalahan ingin menebusnya, dia berjihad. Apa yang lakukan Nabi? Boleh jihad tapi di bagian dapur. Karena memang perempuan itu di bagian belakang. Maka nanti ada fitrah perempuan juga 7 yang hari ini juga hilang. Fitrah laki-lakinya juga 7. Tapi kita bahas tentang laki-laki dulu. Intinya ada lagi fitrah laki-laki yang disebut namanya Abdullah. Ini kenapa? Fitrah yang paling utama. Semua peran apapun nggak akan bermanfaat kalau Abdullahnya nggak ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya Nabi Adam ciptakan sebagai makhluk pertama, dia sebagai abdu, sebagai Abdullah. Sehingga laki-laki dengan jiwa Abdullah, semua yang dilakukannya adalah dalam rangka penghambahan kepada Allah. Maka laki-laki nggak ada libur ibadah. Perempuan yang libur ibadah pun karena menopause, karena dia haid, karena dia nifas, tapi laki-laki nggak ada. Dalam tidurnya laki-laki pun harus berpikir ibadah. Tidurnya saya adalah mempersiapkan biar bangun tengah malam. Jadi tidurnya jadi ibadah. Karena bagian dari persiapan. Tidurnya saya adalah rehat karena saya akan berangkat lagi mengisi halaqah dakwah. Tidurnya jadi ibadah. Mainnya laki-laki kepada istrinya itu menjadi ibadah. Kenapa? Karena dalam rangka mencharge. Jadi semuanya menjadi ibadah. Itu kalau mentalnya Abdullah. Makanya dia tahu, ketika dia tahu ini tidak bermanfaat ibadah, dia tinggalkan itu. Misalnya main PS, nggak ada nilai ibadah kecuali dia main PS untuk berdakwah. Anak saya tiba-tiba izin, boleh nggak aku main game? Apa manfaatnya? Aku harus menang di game ini karena ingin menaklukkan kawanku supaya mau sholat. Jadi dia harus jago di sini. Betul, ketika dia jago bla bla bla, tiba-tiba apa janji kamu sama aku? Berangkat ke musola kan? Akhirnya dia bisa menaklukkan pemabuk di kampungnya. Ada pemabuk di kampungnya yang suka main judi di kampungnya, kalah sama anak saya main game, kalah main catur, masuk ke masjid didakwahi, sekarang jadi salah satu tentara Allah di kampung kami. Karena kalah di situ. Di situ anak saya bilang, dulu kalau sekira Abi nggak izinkan, tapi dia main itu. Maka saya bilang, sesuatu yang sifatnya dianggap main sia-sia itu kalau dipakai untuk itu silakan, jadi wasilah.
Jadi dia bukan main untuk kepuasan diri, karena dia punya on mission. Okay. Makanya ketika seorang laki-laki punya Abdullah, dia harus melihat ini dalam rangka apa. Nah, semua hal ini itulah yang tidak ditumbuh kembangkan dari masa kecilnya, sehingga dia terjebak kepada anak-anak yang tidak terasah laki-lakiannya, sehingga fisiknya laki-laki tapi tidak menjadi laki-laki saat dewasa. Itulah problem, dan kita mudah-mudahan berlindung jangan sampai menjadi yang 50 tadi tapi jadi yang 1 saja. Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Nah, gimana soal series tadi? Keren kan? Buat kamu para ayah yang ingin gimana tahu caranya soal belajar jadi ayah yang sadar, jadi ayah yang sabar, jadi ayah yang hadir dan tetap waras, tenang. Insya Allah akan ada episode-episode lanjutannya hanya di ruang.id di series Kebetulan Jadi Ayah. Dan kalian juga yang mau nyari tempat untuk sekedar belajar, sharing, atau mau cari tahu gimana caranya jadi ayah, kita ada nih komunitas namanya Teras Ayah. Di sini isinya adalah orang-orang atau ayah-ayah yang lagi mau belajar dan bertumbuh bersama. Yuk gabung, kita belajar di Teras Ayah. Oke?